Halo semuanya, Hai. senang bisa kembali lagi kita saat teduh sama-sama loh. Kita mau sembah Tuhan sama-sama yuk, bisa siapkan Alkitabnya juga, siapkan hatinya, kita sembah Tuhan ya. Makasih Tuhan, kami boleh datang kembali, kami mau menyembah Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kebenaran-Mu juga. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Thank you God. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan, tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Kami percaya Tuhan, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh ku sembah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Tiada yang lain Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, kami menyembah-Mu, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang mulia. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau di hatiku. Tiada
menyembah-Mu ya Tuhan. Shikaramaya ramaya 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 se. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Hiramaya ramaya shiranaya ranana, mari semua menyembah, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Taruh kedua tanganmu di hatimu. Yeah. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. I could search for all eternity long and find there is none like You. There is none like You, yeah. There is none like You. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. No one else can touch my heart like You do. I could search for all eternity long and find there is none like You. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. And I could search for all eternity long and find there is none like You. There is none like You, yeah. There is none like You. No one else, no one else can touch my heart like You do. Yes, Lord. I could search for all eternity long and find there is none like You. Oh, I could search for all eternity long and find there is none like You. Yes, Lord, yeah. I could search for all eternity long and find there is none like You. I could search, oh your Lord. I could search for all eternity long and find there is none like You. Benar Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis. Kalau kami saat teduh setiap hari atau bersama-sama seperti ini, atau bersama dengan keluarga kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau baca Alkitab. Tuhan berbicara lewat ayat-ayat firman untuk memberkati kehidupan kami. Kami mau jadi pelaku firman di hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Senang ya kita bisa menyembah Tuhan sama-sama.
Sekarang ambil Alkitabnya, kita akan baca Alkitab di Amsal 10 ayat 1 sampai 32. Nanti ganti-gantian ya. Kak Pau, Kak Tepi, kemudian Kak Rainer, kalian bisa ikut sama-sama membaca. Amsal 10, kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Ayat 16, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ia menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ayat 31, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Kalau kita baca ayat-ayat tadi banyak banget ya, ada 32 ayat, ada satu dua kata yang diulang berulang kali, yaitu orang benar. Dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, di Amsal ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menjadi orang benar. Memang benar ya, firman Tuhan itu isinya mengajari kita supaya kita hidup benar. Ayat 9, kalau kita baca ini merupakan rangkumannya. Orang benar itu orang seperti apa? Yaitu siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Orang yang benar itu bersih kelakuannya. Bukan bersihan gak suka kotor ya. Tapi firman Tuhan bilang begini, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaga sesuai firman. Jadi ayo kita ambil komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Katakan, aku hidup dalam kebenaran. Yes, kita akan hidup dalam kebenaran. Maka dikatakan aman jalannya. Kita tidak akan
terancam bahaya, walaupun ada masalah, Tuhan itu membela. Lalu kemudian kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, dikatakan kita itu berliku-liku jalannya, suka menyimpang ke kanan ke kiri, melanggar perintah Tuhan, maka dikatakan akan diketahui. Maksudnya gimana ya? Biasanya orang yang tidak hidup dalam kebenaran, hidupnya itu suka sembunyi-sembunyi, suka melakukan dosa itu diam-diam. Misalnya ketika dilarang menonton gambar-gambar yang tidak pantas, video kekerasan atau yang ada pornografinya, yang ada okultismenya. Biasanya orang tua kita bilang jangan tonton yang seperti itu. Tapi orang yang berliku-liku jalannya akan sembunyi-sembunyi. Dia pikir, wah nggak ketahuan nih sama papa mama, malam-malam pura-pura sudah tidur di bawah selimut, buka HP, lihat hal-hal yang nggak benar. Firman Tuhan katakan orang yang berliku-liku jalannya akan ketahuan. Tidak ada dosa yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu baiklah kita mengejar hidup dalam kebenaran. Tadi ayat-ayat yang kita baca ini paling tidak ya Kak Papa berikan 3 poin. Bagaimana kalau orang yang hidup dalam kebenaran tuh akan mendapatkan berkat Tuhan gitu ya. Yang pertama, orang yang benar itu dikatakan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Ya, orang yang benar itu adalah orang yang bijak, mendatangkan sukacita dan tidak membuat ibunya berduka. Kita tidak buat papa mama kita sedih. Waktu kita hidup dalam kebenaran, orang pertama yang akan bangga dan diberkati dengan hidup kita adalah keluarga kita, yaitu papa dan mama. Yang kedua, kalau kita hidup dalam kebenaran sudah pasti akan ada berkat Tuhan. Ayat 6 dikatakan tadi, berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Waktu kita memilih untuk hidup benar, ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan apa aja? Tadi dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Artinya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tidak usah khawatir. Taat dulu akan kebenaran firman, hidup benar. Tuhan akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan juga akan membela kita. Tuhan itu membela orang yang benar. Kita lihat ya. Bukan hanya Tuhan membela, artinya apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan menjadi berkat buat orang lain. Ada tanda nyata bahwa ada berkat Tuhan atas kepala orang benar. Nah kemudian yang ketiga, orang benar itu tidak mudah bimbang. Kenapa? Karena hidupnya aman, hidupnya jelas di dalam terang. Tadi firman Tuhan bilang orang benar tidak akan terombang-ambingkan untuk selama-lamanya. Tidak mudah memang, tapi teruslah berusaha. Teruslah berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Lebih baik kita mengejar untuk hidup dalam kebenaran. Karena di situ kita akan mendapatkan sukacita, mendatangkan sukacita. Kita ada mengalami berkat Tuhan dan kita juga akan punya kehidupan yang tidak mudah bimbang. Amin. Siapa yang mau hidup dalam kebenaran? Ya, ayo kita angkat tangan sama-sama kakak doakan. Tuhan, ajari kami sejak muda, sejak kecil untuk terus hidup dalam kebenaran. Hidup tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi hidup sesuai dengan apa kata firman. Tuhan, mampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan kami, untuk memilih apa yang benar, apa yang baik, apa yang sempurna, berkenan kepada Tuhan. Bukan mengikuti keinginan kami sendiri ataupun mengikuti keinginan terbanyak atau mengikuti apa yang orang lain lakukan, tapi kami mau ikut apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur materaikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini kita sudah belajar untuk sama-sama hidup dalam kebenaran. Ayo setiap hari kita berusaha ya untuk hidup dalam kebenaran. Caranya tadi seperti kata Kak Pau, dengan membaca Alkitab dan berdoa. Setiap hari pastikan kita punya waktu untuk bersaat teduh, untuk membaca Alkitab dan berdoa. Kalian juga bisa membaca Alkitab dengan mengikuti devotion I Love My Bible yang ada di GMS Apps. Sampai di sini dulu ya saat teduh hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. God bless you. Bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible.
Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.